Oke, tentang Alkitab. Kami akan lihat Alkitab, apa itu? Seperti apa teks, study resources, and digital Bible types. Oke, firman Allah. Apakah Alkitab? Itu. Tapi Alkitab dulu mulai kau lihat sejarahnya dari lisan. Jadi tulisan. Orality becomes text. Tak hanya itu kau lihat, dan ini kata yang daripada dunia komputer sekarang, tapi tablet Musa, 5+5 jadi 10 hukum. Dan di bawah itu ada scrolls. Yesus membuka scroll. Sampai itu jadi buku, papyrus, and seterusnya. Seluruh sejarah Alkitab dari lisan, tulisan, dan variasi bentuknya sampai cetakan. Cetakan Alkitab daripada sebelum King James ada, dan ada variannya. Alkitab pertama dalam bahasa Indonesia itu 1629. Royal itu kitab Matthew. Dan itu diglot. Kiri Belanda, kanan ada bahasa Melayu Indo saat itu. And then ada variasi. Lebih daripada itu, kalau lihat perkembangan Alkitab dari tulisan jadi text, print, and sekarang digital Bible, digital resources. And hampir semua kemungkinan dalam tangannya punya HP dan dalamnya ada Alkitab satu atau lebih. And nanti akan lihat bersama tak hanya digital Bible resource tetapi BC, biblical computing. And ujungnya yang AI. Ada tak hanya digital Bible, tapi media Bible. Siapa sini pernah lihat film Yesus? Siapa yang baca komik Alkitab? Dan berapa banyak jenisnya? Itu masih Alkitab. And then ada study Bibles and Bible study ecosystems. And sampai Smart Bible. Nanti akan lihat dengan lebih detail. Apa arti Smart Bible? And Smart Bible itu actually acronym. And zaman dulu ada orang yang ingin dari Smart City, Smart Nation. Dan kami akan omong lebih banyak tentang Smart Bible karena itu mulai mengawalkan sejak, hampir 10 tahun yang lalu, apa yang adalah topik hari ini, AI Bible. Oke, tadi Alkitab, dari dulu, text, and ada lebih dari 20 versi Alkitab dalam bahasa Indonesia. Indonesia, tahu adalah salah satu bangsa di luar Eropa yang paling kaya dalam jumlah terjemahan Alkitab. Kalau lihat di Sabda, mereka daripada yang sejarah Alkitab Indonesia sampai kuno, dan nanti akan lihat slide bersama dengan foto-foto, tetapi 25 plus versi Alkitab. Sampai dalam tahun terakhir, ada yang baru keluar lagi. Tapi teks, cetak, jadi digital. And digital systems, daripada floppy tahun 94 sampai terus waktu ya floppy untuk yang tahu lihat di museum yang dak CD, DVD, USBs itu daripada laptop sebelum itu computers sampai gadgets and digital berkembang terus menerus. Tapi Alkitab tidak hanya teks yang di Alkitab, tapi saya akan bilang itu kalau lihat ada Alkitab yang terbuka termasuk perpustaka terbuka, komunitas terbuka. Akan lihat ada Alkitab dan study tools-nya. Satu versi, multiversi. Dan kami akan lihat bersama seperti apa resources-nya. Ratusan, ribuan daripada lexicons and dictionaries and so on. Libraries. Digital tools yang melengkapi dan menolong Anda untuk mengerti Alkitab. Digital sangat memungkinkan. Zaman dulu harus cukup kaya dan saya punya meja Alkitabku, dan di belakang rak buku berapa penuhnya dengan bahan-bahan untuk belajar. Sekarang, digital. And so kalau saya ngomong tentang Alkitab, saya sekarang harus mikir AI Bible, and semuanya bahasa asli sampai titik-titik. And then terakhir ada biblical computing. And Sabda untuk 20 plus tahun sudah memperjuangkan biblical computing, semua arah kepada AI Bible. Oke, tadi saya janji resources. Pernah mikir, selain Alkitab dalam tangan Anda, punya resources apa lain untuk bisa mengerti, menggali, dan mendalami Alkitab? Kami mikir Sabda, namanya, asli artinya software Alkitab. Oke, Alkitab, software. Biblika, semua bahan Biblika seperti terdaftar. Dan alat-alat, resources and tools. Biblika dan alat. Tapi juga itu jadi akronim untuk bagaimana belajar Alkitab. Sabda ada akronim. Akan, kalau mau PA dengan baik, S, simak. Akan A, analisa. B, belajar dapat sesuatu. D, doa diskusi. Dan A, mengaplikasi. Belakang apa gunanya PA tanpa aplikasi? Well, bagaimana analisa? Bagaimana menggali kalau tidak punya semua yang Anda lihat terdaftar situ? So, ada Alkitab. Versi-versi, bahasa suku. Saya tahu beberapa teman yang sangat-sangat terharu kalau baca dalam bahasa Jawa.
Sa teman lain yang tak mengerti apapun dalam bahasa Indonesia, langsung kembali ke bahasa English yang enak aman. Tapi Bible, apakah itu hanya satu versi? Satu bahasa? No. Itu Bible versions, multiple languages, suku-suku. Itu juga bahasa asli. Siapa sini pintar Yunani dan Ibrani? Sakit atau sudah lupa semua yang mereka belajar di sekolah teologi? Tapi dengan digital tools and resources, dengan interlinearisasi, dengan leksikon dan kamus, saya yang tidak pintar bahasa asli sudah bisa memakai itu sebagai bagian daripada word studies and analisa and berapa banyak lain. Resources. Kalau mikir AI dan Bible, apakah mikir semua hal itu juga? Termasuk catatan kaki, termasuk tafsiran, termasuk referensi silang, termasuk parallel topical, peta charts, tables, and segala-galanya. Termasuk latar belakang. Termasuk sejarah. Termasuk bahan media. Ini peta, ini arkeologi. Ini semua yang secara lengkap bikin tak hanya Alkitab, tapi biblical studies untuk lebih mengerti Alkitab. AI dan Bible harus mikir dan mengerti Alkitab seluas itu. Tidak hanya satu versi, satu ayat, yang saya kutip, buta, hafal. Nah, konteksnya. Nah, latar belakangnya. Dan bagaimana arti kepada saya, kepada yang lain, kepada gereja dari sejarah sampai hari ini. That's Bible. Okay, digital Bible types. Well, apa yang ada setelah print? Ada digital, ada media. Digital, software floppy, sudah diomong, kepada web. Web dulu daripada sabda web, versi pertama sampai statis, dinamis, daripada cloud, apps, mobiles, bots, sabda bot, Google Home, Alexa, sabda bikin untuk semuanya. Google Home mati, tak lanjut, so okay. And Alexa tidak bisa bahasa Indonesia, so versi English tak ada gunanya sini. Tapi lebih daripada itu, digital Bibles itu sudah termasuk tak hanya study Bibles, tapi seluruh Bible study ecosystem yang mengintegrasikan. And smart Bible. Nanti akan kembali kepada itu. And lanjut kepada itu, seperti apa Alkitab, augmented reality, virtual reality, metaverse, dan omniverse. Kalau mau betul ditakutkan, omong tentang omniverse daripada pandangan Nvidia. Tak peduli Facebook dan Mark Zuckerberg dengan metaverse dia yang kecil. Tapi masa depan akan ada berapa banyak jalur dan cara digital yang baru. Digital Bible types akan kembang terus-menerus sesuai dengan jalur-jalur dan teknologi digital. Yang saya jamin dengan 100% yakin dan iman. Tak berhenti hari ini dengan yang ada. Tapi besok hari berapa banyak versi jalur dan cara baru untuk interaksi dengan Alkitab. Apakah Anda mengerti Alkitab seluas itu? Apa hanya satu versi? Orang tua itu kertas, saya itu aplikasi kecil ini. Atau betul menikmati dan memakai semua jenis dan kesempatan belakangnya yang ada untuk betul mengerti Alkitab dengan lebih baik. Oke, itu 25 plus versi dan ada sejak itu. And sejak Alkitab Indonesia. Kau lihat, maaf, tak ada waktu, tapi ada situ sejak Alkitab Indonesia yang punya ini plus-plus. Okay? Tapi percaya saya, kertas berapa banyak. Digital, bagian besar oleh sabda sudah dikembalikan, bisa 20 plus versi. Okay? Perkembangan Alkitab, sudah diomong, low batu, tablet, bukan SE Samsung tablet. Perkembangan scroll, bukan seperti tikus yang scroll. Cetak print, bukan seperti F5 cetak print. Atau F9 tergantung platformnya. And digital, sampai kepada AI. And Alkitab format. Seperti saya sudah bilang, dan saya akan bilang lagi sebelum saya berhenti topik yang bagian ini. Itu tidak hanya teks. Itu termasuk grafis, video, dan audio. Itu bisa daripada karaoke Alkitab dan komik Alkitab sampai film Yesus Lumo. Itu bisa dengan berapa banyak bahasa dan cara. Semua itu adalah Alkitab. Dan AI sekarang luar biasa tidak hanya chat, text, conversational. Tapi AI di belakang gambarku itu jadi multimodal. Dan multimodal akan penting untuk omong dan mikir tentang AI dan Bible. Dan nangkap dengan benar Bible seperti apa. Oke. Gambar ini itu timeline. Ternyata dalam 30 tahun sabda tak hanya sibuk, tapi semua gambar kecil yang tidak bisa baca ada produk-produk dan perkembangan di dalam konteks AI. No, dalam digital and Alkitab. Yang daripada floppy sampai AI and sedang lanjut